tukang sol sepatu itu istrinya sedang hamil ya, bukan halim, hamil. Dan lazimnya orang hamil itu dia ternyata, kalau bahasa kita mungkin sekarang ini, nyidam. Satu saat istrinya itu mencium aroma masakan yang sangat enak. Maka dia minta suaminya untuk mencari sumber masakan itu dari mana, agar dia bisa dibelikan kalau itu warung, atau dimintakan kalau itu dari salah satu rumah. Ketika dicari, ketemulah ternyata masakan itu berasal dari seorang janda dengan beberapa anak. Maka diketuklah pintu itu, dan ketika sudah dibuka, "Wahai ibu, sesungguhnya istri saya mencium bau masakan ini yang sungguh luar biasa nikmat, dan istri saya menginginkannya. Mohon diizinkan, walaupun sedikit, kami minta sedikit makanan itu untuk kami berikan kepada istriku." Tapi apa jawaban si ibu tadi? Dia dengan berhati menyampaikan, "Wahai saudaraku, sesungguhnya makanan ini halal bagi kami, tetapi tidak halal bagi Tuhan." "Kok bisa begitu? Kenapa?" "Sesungguhnya sudah beberapa hari ini kami tidak makan. Anak-anak kami kelaparan, karena memang kami tidak memiliki makanan. Hari ini tadi kami sudah berusaha mencari makanan, mencari pekerjaan, tetapi ternyata juga tidak dapat. Sementara di rumah anak-anak kami kelaparan. Dan ketika kami pulang, kami melihat bangkai keledai. Kami ambil sebagian daging itu, kemudian kami masak. Dan inilah yang kami masak. Kami halal karena kami memang tidak memiliki kecuali yang ini. Sementara Tuhan itu haram karena Tuhan memiliki yang lain." Anak-anakku sekalian, tukang sol sepatu tadi mendengar itu, dia menangis. Dia kemudian pulang. Sampai di rumah, dia menyibukkan makanan dan uang kurang lebih sekitar 35 dirham. Itu yang dipakai untuk ibadah haji itu, dan makanan itu diberikan seluruhnya kepada ibu tadi. "Wah ibu, saya memberi makanan dan uang yang saya rencanakan, yang saya tabung sekian tahun untuk ibadah haji, dan ini sudah cukup sesungguhnya, kami cukup untuk ibadah haji tahun ini. Silakan ini dikelola, gunakan untuk berusaha. Mudah-mudahan ibu bisa mendapatkan pekerjaan, mendapatkan kehidupan yang lebih layak." Anak-anak sekalian, ketika Abdullah bin Mubarak mendengar penjelasan itu, beliau kemudian berujar, "Subhanallah, Allahu Akbar. Maka sungguhlah sangat pantas kalau engkau, meskipun kau tidak berangkat haji, tetapi hajimu diterima dan menyebabkan 80.000 orang yang haji pada tahun ini diterima di sisi Allah SWT." Anak sekalian, apa yang bisa kita ambil dari kisah ini? Ramadan tahun ini bersama dengan merebaknya wabah, tentu di sekeliling kita, mungkin saudara kita, keluarga besar kita, tetangga kita, teman-teman kita banyak yang kesulitan. Maka sesungguhnya anak-anak sekalian, ini kesempatan bagi kita. Allah memberi kesempatan bagi kita anak-anak sekalian, kita untuk berempati, kita untuk meringankan saudara kita. Mungkin bantuan yang bisa kita berikan tidak seberapa, mungkin hanya beras berapa kilo, mungkin hanya makanan hasil kebun kita, atau mungkin lebih kecil dari itu. Tapi sesungguhnya anak-anak sekalian, di sisi Allah, sekecil apapun yang kita berikan kepada orang yang sangat membutuhkan, di sisi Allah itu akan sangat luar biasa. Dan anak-anak ingat, dia tidak jadi berangkat haji, tetapi justru hajinya diterima di sisi Allah SWT. Karena dia apa? Dia lebih mementingkan, dia menolong, menyelesaikan urusan orang lain. Karena itu anak-anak sekalian, salah satu yang disyaratkan oleh Allah SWT, kalau kita ingin masalah kita diselesaikan oleh Allah, kalau kita ingin dimudahkan masalah kita oleh Allah SWT, maka selesaikan masalah orang lain. Maka bantulah kesulitan orang lain yang insya Allah
dimulai dari membantu menyelesaikan permasalahan orang lain itu, insya Allah urusan kita akan selesai. Urusan kita akan dimudahkan oleh Allah dengan cara yang hanya Allah yang tahu. Wallahu a'lam bishawab. Anak-anak sekalian, itulah yang bisa Ustaz sampaikan. Kesimpulannya adalah di bulan Ramadan ini, mari kita berlomba-lomba melakukan amal kebajikan, membantu, menolong, meringankan, memudahkan kesulitan orang lain sebatas yang kita mampu. Insya Allah dengan begitu hidup kita akan tentram, kesulitan kita akan diselesaikan, dan kita akan senantiasa tentram sebagaimana yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah pasti akan memberikan ketenangan. Dan salah satu bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah meringankan, memudahkan, menyelesaikan urusan orang lain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.